Ayat ini yang kita bahas hari ini. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Penjelasan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita andalkan nanti di hari kiamat adalah amal kita sendiri. Itu yang pertama dan utama. Sebelum kita mengandalkan orang lain untuk menolong kita, memberi syafaat kepada kita. Maka dari sini, mau tidak mau, bekal harus diperbanyak, harus. Jangan sampai bocor bekalnya. Bekalnya harus banyak dan jangan sampai bocor di tengah jalan. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apakah engkau tahu orang yang muflis itu siapa? Orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Rasulullah mengatakan, enggak. Mereka, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang ketika hari kiamat membawa pahala sholat segede gunung, membawa pahala puasa segede gunung, membawa pahala haji, pahala zakat segede gunung. Tetapi pahala itu hilang. Kenapa? Menjelek-jelekan si fulan, membunuh si fulan, gibain si fulan, dan lain sebagainya. Orang ini bekalnya udah gede, banget gedenya, udah banyak bekalnya. Tapi ternyata bocor di tengah jalan. Dan dia tidak sadar. Dengan cara jelek-jelekin orang, gibain orang, mencela orang nggak salah apa-apa, diomongin dan lain sebagainya. Hal-hal itu ternyata ringan dalam artian keseharian manusia sepertinya wajar begitu, wajar terjadi, tapi ternyata bisa menguras bekal yang sudah kita kumpulkan selama kita hidup. Jangan sampai itu terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, kata Rasulullah, pahalanya sudah habis untuk menempel kesalahannya dia ngomongin orang, dia bunuh orang, pahalanya untuk orang ini tadi, dia bangkrut karena pahalanya sudah habis tapi hutangnya belum lunas. Bagaimana cara lunasinnya? Dosanya si korban dikasih kepada si pelaku. Bangkrut. Karena dia punya utang dan harus tetap dibayar. Jadi, ketika kita sadar bahwa nanti di hari kiamat kita hanya bisa mengandalkan amalan kita, maka kita harus memperbanyak amalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai bekal kita ini bocor di tengah jalan. Caranya gimana? Jangan mengganggu manusia yang tidak salah. Entah itu mengganggu hartanya, entah itu mengganggu nyawanya, entah itu mengganggu darahnya, hatta entah itu mengganggu harga dirinya. Jangan diganggu orang kalau nggak salah. Kurangin yang namanya ghibah. Kurangin yang namanya jelek-jelekin orang. Kurangin rasa ujub. Rasa yang bilang, kalau bukan karena saya, dia tidak bisa apa-apa. Kurangin rasa seperti itu. Kurangin ngomong-ngomongin orang. Kalau memang harus ngomongin orang, omongin kebaikannya. Karena Islam ngajarin itu. Bukan hanya ketika sudah meninggal, masih hidup pun omongin kebaikannya. Kita sedang dalam sebuah majelis, diajak gibah seseorang, tolak, bilang orang itu baik. Kalau kita bisa tinggalkan majelisnya, tinggalkan majelisnya. Untuk apa? Bukan sok suci, bukan. Tapi kita sadar bahwa saya tidak pengen bekal saya bocor di tengah jalan. Itu pentingnya. Karena orang-orang yang gibah ini tadi, misalkan gitu ya, orang-orang yang gibah ini tadi belum tentu bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Dan kita juga belum tentu bisa nolong dia di hari kiamat. Oleh karena itu, karena kita hanya bisa berpegang kepada amalan kita, sebelum kita bisa mendapatkan syafaat dari orang lain, perbanyak bekal. Dan jangan sampai bocor di tengah jalan. Wallahu a'lam bishawab.